Jadi kalau ada suara-suara yang menjelekkan Islam Jamaah, itu saya harus menghadapi dengan cara fatonah bituliyur supaya Islam Jamaah aman. Itu pada saat jadi pengurus. Tapi kalau sekarang ya saya buka semuanya. Bagaimana perilaku kepengurusan itu? Karena saat di pengurusan tidak hanya setahun 2 tahun. Saya jadi pengurus tingkat kota 20 tahun. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena saya dulu merasa hidup di dalam kegelapan. Kalau boleh dikatakan hidup di dalam hutan yang gelap gulita. Setelah keluar dari Islam Jamaah, saya merasa lego, blong, karena merasa nyaman. Saya kumpul dengan siapa saja yang mengetahui bahwa saya di maklumat, saya keluar dari Islam Jamaah, mereka sangat bersyukur ketemu dengan saya, termasuk acara tadi atau acara sebelumnya. Itu sangat senang sekali setelah saya keluar dari Islam Jamaah, dan dia malah memberi spot karena pembohongan publik itu. Kalau yang keluar itu nanti itu dweblek, udah kuat makan, bekerja yang gini, bohong itu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Perkenankanlah, nama saya Abdullah Zaini, lahir di Kota Pati tanggal 30 bulan 12 tahun 1955. Saya mulai ngaji di Islam Jamaah sejak akhir tahun 75 di Pondok Pesantren Gupi Gading Mangu, Perak, Jombang. Berangkat dari sana, saya keluar dari pondok sekitar 2 tahun, pulang ke Pati, ketemu dengan Kiai Anwar Muhammadin dan mendirikan organisasi yang ada di Islam Jamaah pada saat itu. Saya sebagai sekretaris di tingkat kota Pati. Tahun 80 atau 1980 saya ke Malang untuk melanjutkan kuliah. Di Malang saya mendapat dapuan atau jabatan mulai tahun 84 untuk menduduki sekretaris DPD tingkat kota Malang. Sampai perubahan suatu organisasi pun saya tetap menjabat sebagai sekretaris DPD Kota Malang sampai tahun 2011. Selain itu, mulai tahun 1985 saya juga dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Muda-Mudi Daerah Malang Utara. Masih ada tambahan tugas lagi sebagai tim yang ada di Islam Jamaah, kalau boleh saya sebutkan sebagai tim perkawinan. Kalau tidak keliru, insya Allah lebih dari 30 tahun saya sebagai tim perkawinan daerah Malang Utara. Tambahan tugas lagi, saya juga dapat jabatan sebagai pengurus organisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Masih ada tugas baru lagi, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Muflihun di Malang Utara,
selama 10 tahun sejak berdirinya pondok sampai tahun 2011. Itu dapuan yang ada pada saya. Dengan demikian relatif saya tidak bisa menelaah atau mendalami ilmu-ilmu secara mendetail karena kesibukan jabatan di dalam Islam Jamaah. Mulai tahun 2010 saya meletakkan jabatan seluruhnya, jabatan sehingga saya bisa memperdalam secara detail. Dan kesibukan saya hampir setiap bulan di Mekah, sehingga bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di Haram. Waktu saya ngaji pertama memang sudah ada tanda tanya, tapi itu muncul suatu saat, hilang, muncul, hilang lagi karena banyaknya dapuan, sehingga yang masuk pada diri saya adalah doktrin. Jadi yang harus kita kerjakan. Pertama, keyakinan saya bahwa amir itu adalah Amirul Mukminin. Imam itu adalah Imamul Muslimin. Tapi kenyataannya tidak demikian. Itu pertama. Kedua, masih banyak sunah-sunah, hadis-hadis yang saya terima ternyata tidak dijelaskan itu sahih atau dhaif. Baru setelah saya tahun 2010 lah itu saya perdalam, oh ini dhaif, ini sahih, padahal itu dalil-dalil andalan. Nah, termasuk masalah keimaman, masalah kehalalan hidup di dunia. Nah, itu dalil-dalil yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, sesuai dengan syarah-syarah hadis yang telah disampaikan. Sehingga saya membuat ragu dan terus meyakini kebenaran yang telah kita peroleh. Itu sejak tahun 2010. Dengan saya mendalami keilmuan dan mempelajari kitab-kitab yang mendukung kutubus sittah, termasuk tafsir, di mana di dalam Islam Jamaah selalu mengandalkan dan mengesahkan ilmu itu harus ada dengan cara mangkul isnad mutasil. Tapi dari segi memberi makna Al-Quran, sampai saya khatam pun tidak ada yang namanya isnad mutasil. Itu dari segi memberi makna, sehingga seolah-olah hanya sebagai alih bahasa. Padahal kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada itu sudah jelas, seperti Ibnu Katsir, Jalalain, Tobari dan lain sebagainya yang kita pelajari, sehingga ada pemberian makna yang tidak sesuai dengan pemberian pengertian pemahaman sesuai dengan syarahnya dari para ulama-ulama terdahulu. Karena saya sering kali membuka atau menjelaskan hadis-hadis dhaif yang sebagai hadis andalan Islam Jamaah, termasuk tidak dikatakan Islam kalau tidak jamaah, tidak dikatakan jamaah kalau tidak berimam, berbiat, bertoat, dari hadis mauquf. Itu yang saya pahami itu hadis dhaif. Dari situlah saya dianggap punya kefahaman yang lain. Juga karena saya memang dari orang keuangan, sehingga saya melihat
sistem keuangan di dalam Islam jamaah itu saya merasa ada suatu rahasia dengan kalimat dibalut bitonah atau bitonah fatonah budi luhur. Semua kegiatan baik materi atau kegiatan amalan itu selalu dibalut dengan fatonah bitonah budi luhur. Padahal kalau pengertian kita bitonah itu suatu kebohongan. Apalagi saya duduk di bidang organisasi sehingga saya selalu berbohong. Selalu berbohong terus untuk menutupi kegiatan. Nah, kalau dikatakan budi luhur berarti saya sudah tidak karena Allah. Karena hanya untuk menyenangkan orang aja. Nah, itu yang ada di dalam Islam jamaah. Sehingga nurani saya tidak cocok. Saya kebohongannya Pak? Contoh kebohongannya kebohongannya diantaranya masalah keimaman yang harus ada imam, padahal hadis itu adalah untuk hadis orang yang bepergian. Nah, orang yang bepergian, dan hadis itu satu rangkaian yang ada 4 muatan. Nah, salah satu muatan terakhir yaitu orang yang bepergian 3 orang harus ada imamnya, dikatakan tidak halal, berarti haram. Padahal ada yang di muatan yang lainnya hadis itu juga, itu orang nikah yang menikahi seorang wanita terus menceraikan istri yang lain, itu kalimatnya juga layak hilu. Padahal maksudnya adalah mendatangkan dosa atau tidak boleh begitu. Nah, diantaranya itu. Jadi itu selalu kita tutupi. Kebohongan lain termasuk saya sebagai tim perkawinan, Nabi tidak pernah mengajarkan atau melaksanakan amalan seperti nikah siri. Itu tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya kaji. Nabi nikahnya semua sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada nikah ditutup-tutupi. 2 kali. Nah, kalau di Islam jamaah harus nikah 2 kali, satu nikah ND istilahnya atau siri, terus nikah pada umumnya. Nah, itu catatan sipil atau di KUA. Nah, itu yang karena saya tim perkawinan kan tahu persis caranya. Nah, sehingga itu harus ditutupi. Nikah dalam itu dirahasikan, dibitonahkan. Nah, itu diantaranya. Masih banyak lagi. Seperti materi maksud saya bidang keuangan. Materi bidang keuangan itu kan banyak sekali. Kebohongan yang ada di sana. Terus tidak konsisten. Dulu dilaksanakan, sudah dikerjakan bertahun-tahun, berubah lah, yang padahal terus berubah, oh itu haram lah, yang sudah terlanjur itu gimana? Seperti sistem utang piutang dari daerah ke pusat itu sendiri kan berubah-ubah. Lantas keuangan, zakat, justru yang diberi zakat malah orang kaya, padahal yang di bawah sangat membutuhkan. Tapi yang naik ke atas dengan di kamuflase sebagai amil, penerimaannya luar biasa. Yang di bawah betul-betul fakir miskin di jamaah, nah, maunya memperoleh sebagian kecil saja. Dan banyak lagi lah yang kebohongan yang pernah kita jalani, sehingga saya merasa selama ada di jamaah ini hidup di dalam kegelapan. Dan setelah keluar inilah kita ada cahaya, ada sinar penerangan, karena penjelasan dan meyakinkan sesuai dengan aturan sunnah. Saya pernah didatangi pengurus
satu wakil daerah, satu mubalik daerah, satu posisinya agniya daerah yang menanyakan soal dalil-dalil yang pernah saya sampaikan bahwa itu dhaif. Tahun berapa? Itu bulan April tahun 22. 2022. Ya. Baru ini. Baru kemarin. Nah, itu yang itu jadi. Bagaimana waktu diskusi sama pengurus? Tidak banyak berbicara karena tidak mengeluarkan dalil, dan saya malah memang ya menyampaikan, saya kan belum pernah menjabut biat saya. Tapi selang berapa hari langsung keluarlah namanya maklumat dan disiarkan di seluruh wilayah, bahkan bukan hanya di Malang, mungkin Jawa Timur. Jadi alhamdulillah saya lebih dikenal seluruh Indonesia. Bersyukur. Disiarkan tentang bahwa saya di maklumat pertama, kedua setelah di maklumat saya datangkan Pak Khalil, padahal Pak Khalil itu datang sendiri. Sehingga viral foto-foto saya dengan Pak Khalil, karena kepeduliannya Pak Khalil sangat-sangat luar biasa terhadap saya, padahal saya belum mengenal jauh dengan Pak Khalil sejak dia jadi ulama besar Paku Bumi sampai ke Mekah sampai pulang, itu saya tidak begitu akrab. Saya tidak pernah mendengar langsung, tidak pernah dibacakan langsung, cuma didatangi sekali, terus langsung disiarkan pada daerah umum bulan itu, mungkin bulan April. Nah, jadi saya tidak pernah mendengar isinya maklumat itu, saya mendengar dari teman-teman yang hadir, sehingga saya tidak tahu isinya apa. Pokoknya saya sudah dikeluarkan, disiarkan di seluruh wilayah seantero Indonesia. Bahkan dengan pertemuan sekali antara saya didatangi oleh wakil daerah, mubalik daerah dan agniya daerah, lantas sekitar 4-5 hari daerahan pengajian daerahan umum yang ada di Malang Timur sudah langsung ditayangkan bahwa saya dibacakan nomor 1 yang dikeluarkan dari Islam Jamaah. Nah, berlima. Saya sudah punya sedikit ilmu, karena ciri-ciri orang Khawarij itu kan suka mengtakfiri orang. Jadi diantaranya saya dikeluarkan ya berarti saya dikafirkan. Nah, itulah ciri dari Khawarij. Di Islam Jamaah punya keyakinan bahwa selain Islam Jamaah itu kafir. Alasannya? Karena tidak mempunyai ilmu yang mangkul isnad mutasil, berimam, berbiat, bertoat. Nah, itu masalahnya. Sehingga semua dianggap kafir, bahkan sampai kita makmum dengan selain Islam Jamaah itu dianggap tidak sah. Nah, semua tempat-tempat yang diimami bukan Islam Jamaah itu tidak sah atau orang kafir. Sehingga dia tidak mau. Sehingga yang dilakukan seandainya terjadi di suatu tempat yang dia harus makmum, itu ada strategi-strategi bitona fatona bitona budulur itu tadi. Ada sistem teman salah satu di muka, terus teman yang lain di belakangnya, tidak makmum pada imam yang sebenarnya tapi makmum pada saudaranya tadi. Itu terjadi akal-akalan begitu. Atau kalau kebetulan didatangi pejabat yang harus datang di situ dan memberi arahan, ngimami, hanya sebagian yang mengikuti, yang lainnya sholat di tempat lain, itu sudah biasa dikerjakan. Nah, itu tidak cocok. Termasuk diantaranya itu diulangi atau dia sholat sendiri di tempat lain. Katakanlah waktu Jumat ada pejabat yang berkompeten dari Depak atau dari MUI datang ke masjid kita atau masjid jamaah maksud saya, itu sebagian ada yang ikuti, sebagian ada yang enggak.
karena dia yang ngikuti nanti akan mengulang di tempat lain. Itu yang dilakukan. Karena saya sebagai pengurus organisasi yang harus melaksanakan tugas doktrin, harus punya kefahaman double, harus punya kefahaman double, sehingga saya harus melaksanakan doktrin itu. Jadi ngikuti, karena ilmu saya terbatas. Saya bergeser, dianggap kefahaman tidak sama, itu karena saya sudah meluarkan dasar-dasar tadi. Oh, tidak benar ini, bohong ini. Saya harus melaksanakan yang sebenarnya. Saya harus tidak menipu, tidak berdusta, tidak. Mereka menjustik atau menghukumi saya kafir, dan teman-teman terdekat saya itu dipengaruhi, diperintah supaya tidak berhubungan. Jadi tidak boleh berhubungan, baik itu telepon, nyapa, nyalam. Tapi ternyata instruksi atau perintah itu tidak berjalan untuk saya. Semua tetap nyapa, semua tetap telepon, semua tetap komunikasi dengan saya. Jadi saya tidak ada perubahan apapun. Untuk saya tidak ada tekanan apapun, karena satu, saya memang hubungan dengan masyarakat manapun bisa diterima, baik di lingkungan Nahdien, baik di lingkungan Muhammadiyah atau nasionalis, itu semuanya menerima saya dengan baik. Jadi saya bisa bertempat di mana saja. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena saya dulu merasa hidup di dalam kegelapan. Kalau boleh dikatakan hidup di dalam hutan yang gelap gulita. Di sana banyak orang takut karena banyak hantu-hantu yang menekan. Ada tekanan-tekanan dari kehidupan lain. Setelah keluar dari Islam Jamaah, saya merasa lego, blong, karena merasa nyaman. Saya kumpul dengan siapa saja, baik dari kelompok apapun, hamba Allah, Islam, tidak Islam, non-Islam pun saya enjoy. Teman-teman yang mengetahui bahwa saya di maklumat, saya keluar dari Islam Jamaah, mereka sangat bersyukur ketemu dengan saya. Termasuk acara tadi atau acara sebelumnya, itu sangat senang sekali setelah saya keluar dari Islam Jamaah. Dan dia malah memberi spot karena saya sebagai ketua salah satu kegiatan haji, sehingga jamaah-jamaah itu sangat banyak yang telepon dan mendukung. Jadi saudara-saudara yang ada di dalam pun itu sebenarnya banyak hatinya yang sudah gusar, banyak hatinya yang gundah. Karena apa? Karena menurut dia, saya lebih tahu daripada dia, terus saya keluar, sehingga banyak yang gundah yang di dalam itu. Apalagi banyak sekali, masih lebih dari 100 anggota Islam Jamaah yang harus saya urusi ngikuti KBIA saya. Jadi mereka sampai saat ini mestinya gusar karena saya sudah dikeluarkan dari Islam Jamaah. Dan hatinya ada sebagian yang memang sudah goyang, tinggal waktu aja. Bagi saya tobat harus pada Allah, bukan pada seseorang. Karena penyaksian tobat itu seharusnya pada Allah. Apalagi harus membawa kafaroh, karena dia atau teman-teman di Islam Jamaah meyakini bahwa imam itu seolah-olah lebih tinggi daripada Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Tanpa penyaksian dia, kita tidak bisa masuk surga. Kalau pakai logika, itu sudah sangat-sangat
berdusta. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa pintu surga itu yang lebarnya sampai dari Mekah ke Oman ya, Eden ya. Itu berapa ribu kilo. Itu masuk dengan berdempet-dempetan pundaknya. Lah kalau dimasuki orang jamaah sedunia itu hanya berapa? Paling 1,5 juta. Kan lari-lari itu dijejer. Tidak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi sekarang kan banyak sekali yang sudah keluar dari Islam jamaah. Saya merasa tidak ada teman-teman yang keluar dari Islam jamaah itu susah hidupnya. Contohnya saya enjoy saja, makan sudah cukup, tidak ada kekurangan apapun. Justru teman-teman yang keluar ini nyaman sekali. Yang saya tahu, tidak ada itu pembohongan publik itu. Kalau yang keluar itu nanti itu dweblek, tidak kuat makan, bekerja yang gini, bohong itu ternyata. Kenyataannya enjoy saja. Untuk khususnya orang yang duduk di organisasi, tolong jangan dikembangkan perilaku berdusta, berbohong, karena itu sebagai penutup yang dikatakan bitonah. Jadi selalu berbohong. Untuk teman-teman yang ada di dalam, karena saya selama tahun 75 sampai tahun 2010 itu masih aktif amar ma'ruf, sehingga saya pesan bahwa ajaan saya kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya yang pernah saya ajak untuk masuk ke Islam jamaah, saya doktrin dengan dalih jamaah surga, gak jamaah neraka, sangat meyakinkan. Tapi semua itu saya ralat bahwa itu palsu, itu dusta. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Akidah Islam diantaranya kalau sudah syahadat itu berarti Islam, darahnya sudah haram, hartanya juga haram, walaupun baru membaca syahadat. Lah, seperti saya sudah syahadat, sholat, zakat, haji, lah dikatakan kafir, atau yang lain dikatakan kafir. Sehingga mari teman-teman yang masih ada di dalam Islam jamaah sebagai larangan negara tahun 71, nah, itu tinggalkan aja. Kita pakai logika, pakai akal yang sehat, apalagi diperkuat dengan kajian-kajian keilmuan, sunnah-sunnah yang sahih, baik kutubusitah atau kitab yang lain. Insya Allah itu pesan saya, terutama tadi bagi yang pernah saya doktrin, saya ajak netepi Quran hadis jamaah pada saat itu, terus sekarang ada yang berkedudukan sebagai kiai desa, kiai kelompok, wakil daerah dan sebagainya. Saya mohon maaf dan saya meralat semua ajaan saya itu ajaan tidak benar. Insya Allah begitu. Ya, pengalaman saya sebagai pengurus organisasi di tingkat kota atau di tingkat provinsi, saya selalu berbohong, menutupi dengan dalih fatonah bitonah budi luhur. Jadi kalau ada suara-suara yang menjelekkan Islam jamaah, itu saya harus menghadapi dengan cara fatonah bitonah budi luhur supaya Islam jamaah aman. Itu pada saat jadi pengurus. Tapi kalau sekarang ya saya buka semuanya. Bagaimana perilaku kepengurusan itu? Karena saya di pengurusan tidak hanya setahun 2 tahun. Saya jadi pengurus tingkat kota 20 tahun dan bukan pengurus
sebagai seksi, saya sebagai sekretaris di Kota Malang. Nah, kalau organisasi yang sebagai motornya organisasi kan sekretaris, saya lebih aktif, sehingga saya harus aktif menutupi untuk jangan sampai Islam Jamaah itu kelihatan bohongnya. Sebagai penutup, saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, bahwa setelah saya keluar dari Islam Jamaah itu tidak punya beban apapun, sangat senang, enjoy, nyaman, dan semua orang Islam yang ada di sekitar saya, bahkan umumnya seluruh Indonesia, nah, itu sangat-sangat menyambut dengan baik, sangat menyambut baik. Jadi saya tidak sendirian, justru melebihi saudara waktu di dalam Islam Jamaah, sangat mendukung, sangat nyobat, sangat nyedulur sekali mereka. Makanya saya mengadakan kegiatan-kegiatan kajian-kajian ini, insya Allah untuk selanjutnya tidak sulit, karena di tempat masjid manapun kita bisa diterima dan kita tidak punya beban mau sholat kemanapun. Yang dulu katanya ini udah pinter jaga najis, ternyata justru dulu itu tidak pinter juga, lebih pinter yang dianggap tidak pinter. Masjid-masjid yang kita tempati penjagaannya najis luar biasa. Nah, insya Allah itu alhamdulillah, mudah-mudahan dari hal ini bisa memberi motivasi teman-teman yang masih ada di dalam, karena biasanya ada tekanan dan ditakut-takuti seperti hantu itu. Nah, kita sampaikan bahwa setelah kita keluar justru teman kita lebih banyak, lebih nyaman, lebih enjoy. Nah, insya Allah itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.